Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Maskriti Darmawan dari Fisika Angkatan 2017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jawaban evaluasi akhir semester mengenai mata kuliah instrumentasi medis. Oke, untuk soal yang pertama yaitu buatlah sebuah desain sederhana untuk sebuah alat pengukur tekanan darah portable, di mana alat tersebut dapat mengukur tekanan darah setiap 5 menit sekali dan bekerja otomatis selama 24 jam dengan pasien yang bergerak. Nah, di sini saya sudah memiliki diagram sederhana dari tekanan darah portable yang buatan dari saya. Jadi di sini ada sistem controlling, cuff control, Corot cuff sound defect, cuff, mikrofon, sensor, Arduino Uno, LCD, Bluetooth, dan handphone. Jadi menurut diagram ini, pada alat pengukur tekanan darah ini, mikrofon bertindak sebagai pengganti stetoskop. Jadi alat bantu yang untuk mendengar aktivitas di dalam pembuluh darah itu si mikrofon itu. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana sih? Jadi untuk langkah-langkah yang pertama yaitu manset atau alat untuk menekan lengan yang akan diukur tekanan darahnya dipasang dan diberi tekanan yang kemudian secara perlahan tekanan dikurangi. Nah, ketika tekanan itu berkurang, maka hasil suara dari Corot cuff terdeteksi oleh mikrofon, sehingga tingkat tekanan manset disimpan. Kemudian peredam dan hening dari suara Corot cuff tersebut terdeteksi dan nilai tekanan diastolik tersimpan juga ke dalam mikrofon. Nah, setelah tekanan-tekanan itu tersimpan dalam mikrofon, maka akan terdeteksi oleh sensor MPX5050DP. Nah, sensor ini itu sensor untuk mendeteksi sinyal kondisi yang didapatkan, karena di dalam sensor ini terdapat chip signal condition, temperatur, compass, calibrate, dan calibrate. Nah, jadi sensor ini akan menerima tekanan dari manset yang mana dari tekanan tersebut akan diubah menjadi tegangan. Kenapa diubah menjadi tegangan? Agar nilai tersebut dapat terbaca oleh pengguna. Nah, semakin besar tekanan, maka tegangan yang dikeluarkan makin besar juga, karena data masih berupa tegangan. Maka pada Arduino Uno, atau biasanya dia itu sebagai otak dari segala aktivitas elektronika, jadi di sana akan diubah dari tegangan menjadi satuan mmHg. Nah, dari Arduino Uno dia bisa langsung terbaca oleh bantuan LCD, jadi akan langsung muncul hasil tekanan darahnya, atau dapat disalurkan dengan menggunakan handphone yang mana data tersebut dapat disimpan oleh pasien. Nah, untuk data menuju ke dalam handphone, maka dibutuhkan Bluetooth untuk mentransfer file. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai tegangan pada elektroda. Jadi di sini diketahui kecepatan rata-rata maksimum. Jadi kita ibaratkan ini V maksimum, pakai V kecil ya. V max yaitu 1 meter per second. Kemudian diketahui pula diameter dari aorta tersebut. Jadi ini L yaitu 0,015 meter. Nah, sedangkan untuk kerapatan flux magnetik pada flow meternya adalah 0,03, berarti ini B. B sama dengan 0,03 Tesla. Nah, yang ditanyakan itu apa? Tegangan, berarti V besar. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan rumus Fm sama dengan Fe. Nah, di sini rumus Fm sendiri yaitu Q kali V cross B sama dengan Q kali V per L. V besar atau tegangan per L. Nah, dari sini kita bisa mencoret Q-nya. Ini dicoret, coret. Oke, udah dicoret, kemudian akhirnya kita dapat
V kecil kali B sama dengan V besar per L. Jadi rumus dari tegangan sendiri yaitu V sama dengan B kali L kali kecepatan. Jadi didapati 0,03 kali 0,15 kali 1. Nah, maka tegangannya yaitu 0,000045 volt. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kita akan beralih ke sistem pernafasan pada manusia. Jadi di sini pertanyaannya itu bagaimana perbedaan pengukuran mekanika pernafasan menggunakan metode statis dan dinamis. Jadi perbedaannya itu sebelum kita memasuki ke perbedaannya, kita perlu tahu dulu apa sih mekanika sistem pernafasan itu. Jadi mekanika sistem pernafasan itu suatu hubungan antara perbedaan tekanan di berbagai subsistem dan perubahan volume dan aliran gas yang melaluinya. Jadi biasanya itu metode secara statis maupun dinamisnya itu digunakan bersamaan dalam suatu persamaan untuk mengukur tekanan pada pernafasan. Nah, jadi kita langsung ambil contoh dari persamaan tekanan hidrostatis. Jadi rumusnya itu delta PL sama dengan delta PL statis plus delta PL dinamis. Jadi di sini komponen statisnya itu mendefinisikan fungsi dari perubahan volume pada sistem pernafasan. Sedangkan pada komponen dinamis itu mendefinisikan adanya perbedaan tekanan hidrostatis dikurangi dengan komponen statisnya. Jadi, komponen dinamis hanya menghubungkan terkait aliran, laju perubahan volume, dan turunannya. Nah, komponen statis sendiri itu perbedaan pada tekanan. Jadi, dapat diukur sebagai perbedaan tekanan hidrostatik itu sendiri. Ketika semua laju aliran perubahan volume dan turunannya sama dengan 0. Jadi, intinya statis dan dinamis ini biasanya digunakan secara bersamaan. Nah, selain pada tekanan hidrostatis itu, untuk memeriksa volume dapat dilakukan dengan pemeriksaan spirometri. Spirometri itu kayak alat untuk mengukur si volume paru-paru tersebut. Nah, perbedaan statis dan dinamis ini dapat terjadi pada penggunaan alat spirometri juga. Jadi pada pengukuran statis sendiri, pemeriksaan yang dilakukan tidak berhubungan atau tidak bergantung pada waktu. Sedangkan pada saat dinamis, alat ini harus berhubungan dengan waktu. Nah, jadi hal ini dapat mengetahui jalan nafas atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi saluran. Itu yang terjadi pada dinamis. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, kita akan beralih pada alat untuk mengukur gula darah. Jadi kan di case ini itu kita harus merekomendasikan alat gula darah yang sesuai dalam penggunaan pribadi atau di suatu keluarga. Jadi sebelum kita mengetahui faktor-faktornya, kita perlu tahu juga bahwa gula darah itu termasuk hal-hal yang rutinan harus dicek, karena gula darah itu bisa, jika kita mengalami keterlambatan mengetahui tentang kandungan gula darah di dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan beberapa penyakit yang dampaknya lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu baiknya pengecekan gula darah itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, oke, langsung lanjut aja ke apa aja sih faktor-faktor yang dapat menentukan apa aja alat yang bisa digunakan untuk penggunaan pribadi dalam mengukur gula darah. Jadi sebelum mengetahui itu, kita harus tahu dulu baiknya jenis-jenis tes gula darah itu apa aja. Jadi kan tes gula darah itu ada 3 macam. Ada gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan pemeriksaan HbA1c. Nah, pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai keakuratan alat. Apakah sudah sesuai standar atau belum? Karena kalau misal kita mengukur gula darah dan ternyata nggak sesuai standar, jadi buat apa? Kayak gitu kan. Nah, selanjutnya selain mengenai keakuratan, kita juga mempertimbangkan alat yang tidak terlalu sakit, karena pengecekan gula darah ini dilakukan 3 bulan sekali dan 1 harinya langsung melakukan beberapa kali tes. Jadi pasti kita harus mencari yang nyaman, karena
melakukan beberapa kali tes darah itu. Nah, selanjutnya faktor yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat efisiensi dari alat tersebut. Jadi efisiensi ini gimana sih? Jadi yaitu waktu yang singkat serta sampel darah yang cukup atau sedikit agar tetap memberikan kenyamanan. Nah, kalau misal kita mengambil sampel darahnya terlalu banyak pun nanti takutnya dikhawatirkan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti misal kekurangan darah dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin, seefisien mungkin, yaitu waktunya singkat dengan darah yang sedikit. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.